Coba kalian bayangkan jika kalian dikurung, dikelilingi ratusan mata asing yang menatap. Kalian dibiarkan tanpa pakaian yang layak, bahkan ada yang dibiarkan tanpa pakaian. Ada pula beberapa orang yang bagian tubuhnya sengaja dimodifikasi agar penonton lebih tertarik dan membeli tiket lebih mahal untuk menonton manusia di dalam kandang. Tragedi kemanusiaan semacam ini dialami oleh banyak orang yang kurang beruntung saat itu. Orang-orang yang dianggap berbeda ras akan diburu, sebagian lagi ditipu agar mau ikut dengan janji-janji manis tentang ketenaran dan kekayaan. Tentu saja itu hanyalah rayuan agar para korban mau diajak meninggalkan tanah kelahirannya, yang selanjutnya akan dieksploitasi semau mereka. Ini bukanlah kisah fiktif, tapi fakta kelam sejarah tentang diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa yang saat itu menyebut dirinya sebagai manusia modern. Akan tetapi mereka lupa apa arti manusia itu sendiri dan mengorbankan ras manusia lain untuk dijadikan budak dalam kebun binatang manusia. Sarah Baartman lahir pada tahun 1789 dari keluarga suku Khoikhoi di sekitar koloni Tanjung Belanda, Kamtebo, sebuah koloni Inggris yang ada di Afrika Selatan. Ketika masih bayi, ibunya meninggal dan ayahnya kemudian dibunuh oleh orang-orang Basman saat mengembalakan ternak. Sarah menghabiskan masa kecil dan remajanya di pertanian-pertanian Belanda Eropa. Dia tinggal di Cape Town, ibu kota legislatif Afrika Selatan. Setidaknya selama 2 tahun bekerja sebagai tukang cuci dan pengasuh bayi. Yang pertama untuk keluarga Peter Cesar, kemudian di rumah seorang pria Belanda di Cape Town. Dia akhirnya pindah menjadi pengasuh bayi di rumah saudara laki-laki Peter Cesar, yaitu Hendrik Cesar. Di luar Cape Town saat ini wilayah itu bernama Woodstock. Hendrik Cesar mulai memamerkan Sarah di rumah sakit kota dengan imbalan uang tunai, tempat dokter bedah Alexander Dunlop bekerja. Dunlop adalah seorang dokter bedah militer Skotlandia di Pondok Budak, Cape Town. Dunlop mengoperasikan bisnis sampingan dalam memasok pemain sandiwara di Inggris dengan spesimen hewan. Dia menyarankan Sarah untuk pergi ke Eropa, menghasilkan uang dengan memamerkan dirinya sendiri. Sarah Baartman awalnya menolak, akan tetapi Dunlop bersikeras dan Sarah mengatakan dia tidak akan pergi kecuali Hendrik Cesar ikut ke sana juga. Pada tahun 1810, setelah bujukan yang cukup panjang dengan iming-iming kekayaan dan popularitas, akhirnya dia setuju untuk pergi ke Inggris. Tujuannya untuk menghasilkan uang dengan menempatkan Sarah Baartman di panggung. Ketika di Inggris, Sarah tinggal bersama Hendrik Cesar dan 2 orang anak laki-laki Afrika yang kemungkinan dibawa secara ilegal oleh Dunlop dari pondok budak di Cape Town. Mereka tinggal di Duke Street, St. James, bagian termahal di wilayah London. Pertama, Dunlop memamerkan Baartman di Egyptian Room pada kediaman Thomas Hope di Cavendish Square, London. Dunlop mengira dia bisa menghasilkan uang karena orang London kurang akrab dengan orang-orang Afrika dan karena kondisi fisik Sarah yang memang dianggap unik, yaitu bagian bokong Sarah yang dianggap besar dan bagian labianya memanjang sekitar 10 cm. Orang-orang datang untuk melihat Sarah karena mereka melihatnya bukan sebagai seorang manusia, akan tetapi sebagai contoh murni dari satu bagian dunia alam ini. Saat itu Sarah dikenal dan mendapat julukan sebagai Venus Hottentot. Dia juga menjadi subjek minat ilmiah, meskipun seringkali bias rasis serta proyeksi erotis. Diduga Sarah dipasarkan sebagai mata rantai evolusi manusia yang hilang, yaitu teori evolusi Darwin. Manusia yang awalnya adalah spesies kera, dan sebagian orang-orang Afrika saat itu mendapatkan perlakuan seolah-olah mereka adalah mata rantai teori evolusi itu. Memang ini tidak manusiawi, tapi rasisme semacam itu memang pernah terjadi. Sarah Baartman dipamerkan di Inggris dan Perancis sampai akhirnya meninggal di tahun 1815. Bahkan setelah meninggal, Sarah masih mengalami perlakuan rasisme. Saat itu beberapa bagian organnya diawetkan. Kerangka dan cetakan tubuh Sarah dipamerkan di Museum de Histoire Naturelle de Angers.
Ada lagi kisah manusia yang menjadi korban rasisme dan sangat ramai dibicarakan saat itu. Salah satunya dialami oleh Ota Benga. Dia adalah seorang pygmy yang terkenal karena dipajang bersama etnis Afrika lain dalam pameran antropologi Louisiana Purchase Exposition tahun 1904. Dan kemudian di kebun manusia kontroversial, yaitu di Bronx Zoo tahun 1906. Selain itu, masih banyak lagi kisah tentang etnis yang dimasukkan dalam kebun binatang manusia di kisaran abad ke-18 sampai abad ke-20. Kebun binatang manusia juga dikenal sebagai eksposisi etnologis, adalah praktik kolonial yang memamerkan manusia lain yang berbeda dengan ras mereka di depan umum, biasanya dalam keadaan yang disebut alami atau primitif. Pameran manusia sering menekankan perbedaan budaya antara peradaban Eropa Barat yang menganggap mereka adalah ras manusia terbaik saat itu, dan dibandingkan dengan orang-orang non-Eropa yang mereka anggap sebagai manusia primitif. Pameran manusia saat itu cenderung memberikan stereotip dan memproyeksikan superioritas bangsa barat. Hal ini akan semakin memperkuat narasi imperialis bahwa budaya masyarakat yang dipamerkan memang pantas untuk ditundukkan. Pameran-pameran tersebut juga akan mendorong rasisme ilmiah. Mereka memaksakan kebenaran atas teori evolusi Darwin, di mana manusia berasal dari kera dan mereka orang-orang yang memiliki ras orang Afrika asli dianggap sebagai mata rantai teori evolusi itu. Selama zaman penjelajahan Spanyol dan Portugis, seringkali mereka membawa pulang tanaman, hewan, dan bahkan orang asing. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa pelayaran mereka berhasil. Namun, pameran hasil-hasil penjelajahan dan pelayaran hanya dapat diakses oleh kalangan elit. Pasalnya, tanaman hingga orang asing itu hanya dipamerkan di istana kerajaan. Selama abad ke-17 dan abad ke-18, memiliki pelayan yang bukan keturunan Eropa merupakan tanda kekayaan bangsawan Eropa. Sekali lagi, hanya kalangan elit yang berhubungan dengan orang-orang asing yang dianggap eksotis ini. Hal-hal berubah pada awal abad ke-19, antara tahun 1810 dan 1815. Seorang wanita Afrika Selatan bernama Saartjie Baartman atau terkenal dengan nama Venus Hottentot dipamerkan di London dan Paris. Ia menjadi bagian dari pertunjukan aneh. Pameran tersebut adalah contoh modern pertama di mana seorang individu asing dipamerkan untuk hiburan masyarakat Eropa. Pameran ini menjadi cikal bakal kebun binatang manusia yang disebut pameran etnologis. Selama paruh pertama abad ke-19, orang-orang asing seperti Baartman dipamerkan di berbagai pameran dan karnaval. Semua pameran dan karnaval tersebut juga menampilkan berbagai pertunjukan aneh lainnya. Selama periode ini, penekanan diberikan pada perbedaan antara orang asing dan masyarakat Eropa. Perbedaan antara normal dan abnormal digantikan oleh perbedaan antara beradab dan biadab selama paruh kedua abad tersebut. Semua ini merupakan imbas dari imperialisme baru, yaitu New Imperialisme, adalah gelombang penjajahan dan imperialisme yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Konsep tentang pertunjukan manusia di kebun binatang telah didokumentasikan sepanjang sejarah kolonial. Di belahan bumi bagian barat, salah satu kebun binatang paling awal yang dikenal yaitu Moctezuma di Meksiko. Tidak hanya terdiri dari koleksi hewan yang sangat banyak, tetapi juga memamerkan manusia, misalnya yang dianggap kurcaci, albino, dan orang-orang yang bungkuk. Salah satu pameran manusia publik modern pertama adalah pameran oleh P.T. Barnum. Contoh terkenalnya adalah pameran Saartjie Baartman atau Sarah Baartman. Kemudian ada Karl Hagenbeck, pendiri dari Deer Park Hagenbeck, yaitu sebuah kebun binatang di Stellingen, Hamburg, Jerman. Dia juga meluncurkan pameran Ubia pada tahun 1876 dan pameran Inuit pada tahun 1880. Selain Hagenbeck, ada juga Geoffroy de Saint-Hilaire, direktur dari kebun binatang Jardin d'Acclimatation di Paris, Prancis. Namun,
Pameran orang Asia yang biadab di kebun binatang manusia tidak terbatas di Eropa saja. Di Amerika Serikat misalnya, pameran dunia St. Louis yang diadakan pada tahun 1904 memamerkan sejumlah pameran hidup termasuk lebih dari 1.000 orang Filipina dari belasan suku yang ditempatkan di desa-desa yang direka ulang. Di Jepang, sebuah pameran orang Korea yang digambarkan sebagai kanibal diselenggarakan pada tahun 1903, 7 tahun sebelum penjajahan Jepang di Korea. Kebun binatang manusia mulai kehilangan popularitasnya seiring berjalannya abad ke-20. Salah satu contoh terakhir dari fenomena ini terjadi pada tahun 1958 di pameran dunia di Brasil. Pada pameran tersebut, desa Kongo ditampilkan. Orang-orang Kongo yang dipamerkan adalah bagian dari 598 orang, termasuk di dalamnya 273 pria, 128 wanita, dan 197 anak-anak. Totalnya ada 183 keluarga. Saat itu, bayi berusia 8 bulan, Joseph Bonaventura, meninggal selama Expo 58. Ia diistirahatkan di pemakaman Tervuren. Pada pertengahan Juli, orang-orang Kongo memprotes perlakuan merendahkan yang mereka terima dari para penonton dan menuntut untuk dipulangkan, yang secara tiba-tiba mengakhiri pameran dan menimbulkan simpati dari surat kabar Eropa. Menjelang akhir keberadaannya, kebun binatang manusia dikritik sebagai sesuatu yang merendahkan martabat, rasis, dan tidak etis. They thought it was outrageous. They clearly saw a human being who appeared to be afraid, who was being heckled and jeered at and things thrown at him, and he was being, debased on the hallowed grounds of the New York Zoological Society in New York City. Namun, kritik-kritik ini tampaknya tidak membuat fenomena ini kehilangan daya tariknya. Sebaliknya, kemunculan film-film menarik massa menjauh dari kebun binatang manusia. Akan tetapi, itu semua hanya peralihan dari yang awalnya menonton secara langsung, tetapi dipindahkan ke dalam bioskop. Beruntunglah kita yang bisa hidup di masa ini. Bayangkan jika praktek kebun binatang manusia itu masih tetap ada. Sangat ada kemungkinan salah satu dari kita atau keluarga kita tiba-tiba diculik dan dimasukkan ke kebun binatang manusia untuk dipamerkan karena dianggap sebagai orang-orang yang berbeda dengan kelompok superior. Praktek semacam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh sesama manusia. Kita tidak seharusnya merendahkan tradisi dan budaya orang lain, apalagi mempertontonkannya dengan tujuan membeda-bedakan tradisi dan budaya masing-masing serta menganggap budaya kita lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Hal semacam itu akan memunculkan kembali sejarah rasisme seperti awal mula adanya kebun binatang manusia. Dengan mengingat sejarah ini, kita bisa mencegah agar tragedi kelam itu tidak terjadi lagi. Yang terakhir, jika kita perhatikan, memang wujud dari kebun binatang manusia sudah tidak ada lagi. Tapi, apakah dalam prakteknya saat ini fenomena merendahkan orang lain atau rasisme semacam itu sudah hilang? Silakan tanyakan ke diri kita masing-masing. Such an exhibition only degrades a human being's manhood. We do not like this exhibition of one of our race with the monkeys. We think is depressed enough without exhibiting one of us with the apes. We think we are worthy of being considered human beings with soul.